perlu saya ingatkan, bahkan nih ya, Fufufafa bisa naik, itu kan juga sebenarnya melanggar undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sebenarnya. Nah, waktu itu ada kawan yang melapor. Ditindaklanjuti atau tidak oleh aparat negara? Tidak. Jadi lebih baik kita berfokus pada aspek politik dari kasus perbuatan tercela ini. Dan sedikit saya kasih referensi buat contoh ya. Di Amerika Serikat, misdemeanor itu ya, itu luas banget memang. Bill Clinton kasusnya adalah tindakan cabul dengan Monica Lewinsky. Tapi waktu dia diupayakan untuk dimakzulkan, tapi gagal ya Ibu dan Bapak, yang dipersoalkan adalah kebohongannya kepada publik. Karena dia ngaku di hadapan publik bahwa saya tidak melakukan itu. Belakangan terbukti. Wah, jadi itu legal battle-nya luar biasa. Saya sendiri mengikuti karena itu menarik sekali. Karena dia pakai, ya di mana-mana kayaknya politisi sama ya. Kalau ada aspek hukum tuh belok-beloknya banyak sekali gitu. Nah, jadi waktu itu yang dia dipakai bukan tindakan cabulnya Bill Clinton itu sendiri terhadap atau kebalik Monica Lewinsky, tapi kebohongan dari Bill Clinton bahwa dia tidak pernah melakukan tindakan cabul itu. Nah, itu satu ya, Fufufafa. Persoalan kita adalah jangan sampai kesalahan-kesalahan baik oleh Fufufafa maupun oleh bapaknya itu kita diamkan dalam konteks negara hukum. Masalahnya adalah, Ibu dan Bapak, ini akan jadi preseden. Sekarang saja bahwa Soeharto belum pernah diadili secara pidana dijadikan referensi secara salah. Seakan-akan presiden kebal hukum, padahal tadi makanya saya ingatkan sebenarnya udah mulai, cuma di stop secara politik. Nah, yang saya khawatirkan kalau kita bahkan tidak memulainya, yang akan terjadi adalah bangsa ini akan selalu mengingat bahwa kekuasaan tidak bisa dicek, dan ini bahaya buat kita ke depan. Si Fufufafa itu, ya jelas Pak Jokowi gini, terus dia ada jam-jamnya. Sekarang dia hapus kalimat Pak Jokowinya. Dan tapi dia tidak menghapus jam-jamnya. Nah, saya masih punya screenshot yang lama, ya, dengan yang baru. Yang masih ada ya? Iya, kita perbandingkan. Jumlah bytes-nya berkurang. Kan kalimat di sini misalnya ada 1000 kata. Sorry, nggak sampai 1000 lah, 500 kata. Yang di sini tinggal 400 kata. Jadi ada sekitar berapa kata yang dihapus. Gitu, kayak gitulah gitu. Oke, jadi kelihatan betul. Kelihatan betul. Kayak buku tadi, dia nggak menghilangkan halamannya, tapi yang dihilangkan hanya kata-kata dalam bukunya, dia hapus itu. Itu licik gitu. Berarti ini cara mereka untuk menghilangkan jejak ya, Mas Roy? Ya, jadi saya yakin nanti bukan hanya kata-kata soal Pak Jokowi, kata-kata soal ada nama perusahaannya, mebelnya, ya, terus ada yang lain, tapi nanti pasti ada hal yang lain yang berusaha dikait-kaitkan dengan keluarganya, dihapus. Dan mungkin nanti dimunculkan yang lain-lain ya. Nah, dan menariknya gini, Bang. Pasti kalau anak itu ditanya, dia pasti akan bilang, ya takono sing duwe akun gitu lah. Atau dia bilang dia tidak tahu. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik. Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Hukum Indonesia sudah rusak, apapun bisa dibuat seenak penguasanya. Nah, semoga Bapak Presiden Prabowo selalu diberi kesehatan, diberi lancar semua cita-cita untuk bangsa di negara, dan jauhkan dari lawan politik orang-orang yang dicolim. Nah, kapan kita punya pemimpin yang berpihak pada kebenaran? Ya, demikian. Semoga perjuangan rakyat Indonesia berhasil mencegah ya yang keji, menegakkan yang hak. Nah, ya. Tolong dengarkan ini Bapak Presiden Prabowo, biar visi misi rakyat adil dan sejahtera terwujud karena ridho Allah, negara berkah. Nah, kalau kita sayang sama Prabowo Gibran harus dimakjulkan. Dia jadi ancaman Prabowo. Nah, ikan gabus ya lebih cepat
lebih bagus pencopotan Wapres Fufufafa. Nah, grup Gibran dikeluarkan Pak Prabowo, kerja nyaman Indonesia Maju. Kita tunggu aja Wapres, undang-undang dan ijazah palsu. Tar juga akan meledak. Nah, teman-teman, kalau manusia yang punya harga diri pasti mengundurkan diri sendiri, ya. Nah, wis copot aja si Gibran yang bikin gaduh rakyat setiap hari. Rakyat harus malu punya Wapres pengalamannya. Tukang tamartabak, isin apa kata dunia. Ya, demikian. Segera bergerak, laporkan ya, jangan diskusi mulu agar negeri ini bisa tenang aman dan presiden lanjut kerja buat kemajuan bangsa. Nah, kenapa kelompok ini selalu ingin Gibran dicopot dari wakil presiden ya? Nah, teman-teman, demikian. Pembohong, narkoba, koruptor, dan lain-lainnya, hingga cermin dari perilaku orang sebagai pemimpin yang tentu sebagai contoh orang teladannya yang sangat jelek. Itukah gambaran pemimpin kita juga sebagai anggota DPR atau MPR atau DPD, juga RT, RW, lurah, kades, bupati atau wali kota, dan lain-lain gambaran pemimpin yang jelek. Nah, kepada kepala desa aja yang di-impeach, apalagi tingkat nasional tak bermoral. Nah, sebenarnya kalau sudah jadi bahan pembicaraan publik, perbuatan yang tercela harus mundur diri daripada terus berlarut-larut makin jadi gaduh. Nah, mana berani MPR atau DPR menurunkan Fufufafa, paling cemen ya. Nah, hukum Indonesia rusak oleh manusia itu sendiri. Bila itu katakanlah benar dia, dan bila salah katakan salah. Karena manusia lebih senang bersahabat dengan iblis daripada bersahabat dengan kebenaran. Nah, harus cepat-cepat dicopot karena apa Mulyono keluarga. Sehari-harinya hanya cari celah, bukannya cari solusi mengentas ya konflik ekonomi. Tegak hukum seperti dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27. Nah, nyimak lah, politik hanya panggung sandiwara, tapi kalian akan menerima karma karena telah menjolimi antar umatnya. Ya, demikian. Pak Prabowo, ingat masa lalu. Bapak selalu dicurigai, buat apa diteruskan? Ganti saja Indonesia, masih banyak orang yang cerdas dan martabat. Nah, wapresnya diganti ya. Prabowo kerjanya ringan tanpa beban ya, sehingga bisa bekerja secara maksimal demi kemajuan bangsa dan negara. Penguasa dilaporkan berindikasi melanggar dengan bukti ke polisi. Maaf ya, sampai kiamat pun tidak akan ditindak lanjutin polisi karena di bawah penguasa itulah hukum kerja polisi. Jangan cuman omongan, tapi buktikan sebagai tindakan nyata. Copot segera. Ya, segera bergerak dan bertindak. Jangan cuman bernarasi. Rakyat sangat mendukung upaya bapak-bapak. Nah, demikian. Rakyat harus belajar berpikir masa depan atau memikirkan nasib anak cucu kita. Maka harus disegerakan. Nah, ya haruslah ya Bapak Prabowo. Tak boleh berpihak buat siapapun, termasuk anak Jokowi. Udah ratusan channel dan TV nasional maupun swasta selalu beri mengenai akun Gibran Fufufafa ini ya. Jelas ya, haram kok atau dukung bela lindungi. Amankah di akhirat nanti? Nah, laporkan Ubaidillah Badrun terhadap dugaan korupsi ratusan miliar Fufufafa dan
KKP harusnya sudah diusut. Nah, demikian teman-teman ya. Fufufafa laporkan ke pengadilan dengan laporan melakukan kebohongan ya terhadap publik atau rakyat. Penjabat yang tidak jujur dan melakukan kebohongan artinya penjabat tersebut tidak layak karena sudah tercela. Nah, maaf, kenapa wakil rakyat ini tidak bisa melanggar keluhan ya rakyat ini tidak untuk mengklarifikasi akun yang dimaksud pada yang diduga pemilik akun dan juga mengkondingi kalau seandainya orang diduga tidak benar diklarifikasi saja berani muncul di publik dengan data. Nah, Jos presidenku, Jenderal ya Prabowo atau Wapres Gibran berantas basmi koruptor di NKRI bukan American dong ya. Semua koar aparat diem aja. Katanya masih ada please ya. Nah, demikian. Gibran dipaksa jadi wapres ya. Dengan jalan apapun pasti tempuh ya. Karena Pak Prabowo sudah lansia. Jangan terulang lagi kejadian yang kami hormati. Banggakan Abdurrahman Fahid atau Gus Dur ya. Salam sehat Pak Prabowo, tetap teguh. Nah, pecat ya sangat tidak layak ya merendahkan Indonesia seperti tidak ada orang pintar atau cerdas saja. Nah, Indonesia banyak pihak segalanya yang mampu untuk melakukan pencopotan tapi kok hukumnya diam, kok cuman diomongin di publik. Nah, secepatnya Gibran dicopot agar negara Indonesia aman karena ulah bapaknya yang mendukung jadi wapres. Segerakanlah pemaljulannya. Nah, ini baru benar ya berita orang salah si Fufufafa harus dicopot, jangan ditutupi masalah malah dianggung-anggungkan sama bujernya ya. Demikian penjelasan saya ya teman-teman. Salam dari NKRI, harga mati kita.